Hari ini kita sedang running sampel AKB di SDS Patch Electrophoresis. Nah, di sini terdapat beberapa sampel dan ada markernya juga. Tadi kita sudah menginjeksi sampel beserta marker protein di dalam gel electrophoresis di dalam electrophoresis chamber. Nah, untuk sampel sendiri itu kita memasukkan sebanyak 20 mikroliter. Sedangkan untuk protein marker itu sebanyak 5 mikroliter. Nah, yang kemudian tadi ini kita sudah menyambungkan electrophoresis chambernya ke power supply dengan tegangan 110 volt. Ini merupakan proses electrophoresis yang sudah berlangsung sekitar 2 jam lebih dan sudah sampai di batas bawah kaset gel, dan sekarang akan kita lakukan proses pencucian dan akan lanjut dengan pewarnaan gel. Sampel dan markernya sudah sampai ke bawah. Sekarang jadi kita matikan power supply. Tekan tombol stop. Oke. Kemudian kita bakal melepaskan kabel-kabelnya. Cabut. Kita angkat electrophoresis chambernya. Buang bakornya. Kemudian kita buka kedua pengaitnya, kuncinya. Dan kita akan melepaskan kuncinya untuk kiri dan kanan. Ini kita masukkan ke dalam Aquades. Tujuannya untuk melepaskan gel. Ini kita menggunakan kunci khusus untuk melepaskan gel dari kasetnya. Ini kaset dan dalamnya ada gelnya. Jadi di sini ada 4 buah lubang kuncinya, maka kita lepaskan satu persatu dulu. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, baru sekarang kita rendam seperti ini dan lepaskan di dalam Aquadesnya. Nah, sekarang sudah terbuka, bisa lihat hasilnya. Sekarang sudah terpisah antara kasetnya. Tuh, ini bisa kita singkirkan dulu. Nah, untuk melepaskan gel yang masih lengket di kasetnya ini bisa dilihat ya gelnya. Nah, itu menggunakan alat ini. Nah, gel remover namanya. Nah, ini gel remover. Jadi emang lepasnya itu harus di dalam Aquades, dalam air, untuk melonggarkan ini ya. Nah, secara perlahan-lahan karena gel ini cukup rentan sobek. Sedikit lagi. Oke, sudah terpisah ya. Nah, tuh. Sekarang kita buat ini. Mana? Ini aja. Angkat gelnya, masukkan ke dalam suatu wadah, ke suatu kontainer di sini. Secara perlahan juga, dan pastikan jangan sampai sobek. Oke, sudah masuk ke dalam kontainernya. Bisa dilihat di sini gelnya sudah masuk. Oke, sekarang kita sudah mengambil Aquades yang dipanaskan, mendidih ya tadi. Jadi akan kita tuangkan ke dalam kontainer ini. Nah, usahakan jangan langsung ke gelnya. Jadi dituang ke pinggirnya dulu. Nah, itu. Tujuannya apa? Ini tujuannya adalah untuk membersihkan, memastikan jika bekas buffer yang menempel di gel itu benar-benar lepas dan bersih, terbilas. Di samping itu juga kita ingin supaya pori-pori pada gel ini lebih terbuka, supaya nanti pada proses pewarnaan atau staining itu pewarnaannya bisa masuk ke dalam gelnya.
Oke. Proses selanjutnya kita akan melakukan shaking ya di alat shaker. Di alat ini dengan kecepatan berapa? 50 rpm dan waktu 5 menit. Selama 5 menit. Oke. Itu 50 rpm tadi. Mendapatkan hasil lebih optimal, kita bisa menuangkan air panas untuk kedua kalinya. Sama seperti tadi, dituangkan jangan secara langsung ke gelnya, tapi ke sampingnya dulu, baru diratakan. Dilakukan pembilasan dengan air panas sebanyak 2 kali. Kita tunggu lagi selama 5 menit. Oke, tadi kita sudah membilas gelnya dengan air hangat sebanyak 2 kali. Kemudian sekarang kita akan masukkan Comasi Blue yang sudah diencerkan sebanyak 10 kali. Kita menggunakan volume 50 ml. Nah, ini langsung saja kita tuang ke dalam kontainernya. Langsung kita tuang ke gelnya. Nah, diguyur seperti ini. Intinya pastikan gel ini itu terendam oleh Comasi Blue pewarnaan. Ini akan kita lakukan selama 10 menit. Bisa dilakukan 2 kali tergantung kebutuhan. Jika gelnya sudah terlihat cukup sekali saja, tapi kalau misal belum terlihat juga boleh dilakukan sebanyak 2 kali. Sekarang kita shaking kembali. Oke, tadi kita sudah melakukan proses staining selama 2 kali 10 menit. Sekarang kita akan melakukan destaining, yaitu adalah pelepasan warna dengan memasukkan air panas ke dalam kontainer. Ini juga dilakukan sebanyak 2 kali, bisa 5-10 menit ya. 5 menit sebenarnya sudah cukup, jadi sesuai kebutuhan saja. Ini tujuannya adalah untuk melepaskan warna yang ada di selain protein, warna biru-biru yang lain. Ini supaya resolusi di gel tersebut lebih jelas pita proteinnya. Sekarang kita masukkan lagi. Kita shaking selama 2 kali 5 menit. Nah, sekarang kita sudah melewati fase destaining, sudah kita buang air panasnya tadi. Nah, sekarang kita mau lihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya, ini kita harus memindahkan gel ini yang awal dari kontainer, kita pindahkan ke atas kertas yang sudah dilaminating untuk melihat background secara putihnya. Nah, ini harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai sobek. Perlahan. Kemudian kita sudah bisa melihat hasilnya. Tadi untuk destaining kita lakukan selama 5 menit dikali 2 ya. Ini sebenarnya tergantung kebutuhan. Jika ingin melihatnya lebih jelas lagi, bisa dilakukan sampai 3 kali, bahkan 4 kali sekalipun. Nah, ini bisa lihat hasilnya. Ini kita tadi memasukkan 3 marker protein 1, 2, dan 3. Dan yang di bagian lainnya itu adalah bagian sampelnya. Nih, hasilnya terlihat sebagai berikut.